Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhbim Saloka dari Struk.C NRP 137. Di sini saya akan mendemokan tugas untuk menambah nilai ETS Struk.dat, yaitu melakukan print sebuah tree. Jadi di sini saya contohkan dulu saja. Jadi ketika program dijalankan akan meminta input n. Jadi misal n-nya saya beri 5, terus saya beri angka sebanyak 5, seperti ini. Akan tampil seperti itu. Kemudian saya juga menambahkan beberapa fungsi seperti insert. Misal saya akan insert 5 seperti itu, mungkin insert 9, insert 70. Nah, seperti itu. Juga ada saya buat delete. Misal saya ingin delete 45, terus delete 9, seperti itu. Kemudian juga ada search. Misal saya ingin search 70, seperti itu, 70 font, dan saya beri highlight warna. Semisal saya search yang tidak ada, semisal search 2, ya 2 not found, dan exit. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini saya menggunakan tree-nya adalah AVL, dan yang beri saya tambahan adalah di sini saya membuat node lagi, struct node yang isinya adalah level. Jadi ini akan menyimpan jadi di program yang saya buat itu akan di sini. Saya tunjukkan mainnya dulu. Nah, misal ini mainnya. Jadi di sini dia akan menginisiasi AVL-nya. Kemudian di sini input biasa. Nah, kemudian ketika dia ingin menampilkan tree-nya, dia akan menjalankan fungsi di setnya set.prepareTree, dan kemudian set.printTree. Oke, saya ke metode prepareTree dulu. Nah, di sini dia akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia akan melakukan clear ke node list-nya. Kemudian call counter ini adalah kolom counter, itu saya jadikan 1 di reset. Kemudian melakukan prepare tree dan add relation, seperti itu. Nah, jadi yang node list dan call counter itu ada di sini. Nah, node list itu adalah vektor yang isinya adalah pair int dan node. Jadi int-nya ini nanti adalah dia ada di kolom keberapa, karena semisal seperti ini. Jadi ini saya anggap sebagai kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Seperti itu. Jadi untuk memetakan node ini ada di mana di printnya. Jadi ini di kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan sebagainya. Jadi di situ kemudian call counter ini akan digunakan sebagai counter kolomnya untuk di assign ke vektor node list ini. Nah, kemudian saya kembali ke sini dulu. Prepare tree. Nah, di sini ada metode private prepare tree. Di sini mengambil parameternya adalah root dan level ya. Jadi dia akan semacam mentransfer AVL tree yang sudah di insert itu dengan cara in order. Jadi di sini secara rekursif akan prepare tree ke left dengan levelnya akan ditambah. Level ini nanti adalah kedalamannya dia. Kemudian prepare tree di bawah lagi itu untuk ke kanan dengan levelnya juga ditambah. Dan di tengah-tengahnya ini saya akan memasukkan node yang saat ini dikunjungi ke dalam node list seperti itu. Dengan di sini ada pair levelnya dia, jadi dia ada di ketinggian keberapa, dan dia itu ada di node apa. Nah, node-nya ini nanti ada dari struct-nya itu ada dot data, yaitu angkanya dia, level yaitu levelnya dia, dan kolom berarti dia itu ada di kolom keberapa, seperti itu. Jadi nanti semua node akan punya kolom yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada add relation. Jadi
jika dilihat di sini, setelah dia memanggil method private prepare tree, dia akan memanggil method add relation. Nah, add relationnya ini saya masukkan. Jadi kalau dilihat struct node-nya itu juga ada int left dan right. Nah, int left dan right itu nanti akan menyimpan kalau dia punya anak dan dia itu ada di kirinya atau di kanannya. Nah, di kirinya itu dia anaknya itu ada di kolom berapa, dan kalau di kanannya itu anaknya akan ada di kolom berapa gitu. Jadi di sini add relation-nya itu dicek jika dia punya anak di sebelah kiri, dia akan mencari node-nya dia, kemudian dia akan mencari node anaknya, kemudian node second left itu berarti node yang sekarang dikunjungi itu anaknya ada di kolom ini, seperti itu. Nah, kalau dia tidak ada, akan diisi dengan 0. Kalau dia tidak punya anak. Begitu juga yang kanan, dia akan nyari node-nya, kemudian mencari node anaknya, kemudian node saat ini, itu anak kanannya itu akan diisi dengan kolom yang ketemu itu. Kalau selain itu, dia akan diisi dengan nilai 0. Nah, kemudian di sini rekursif lagi, jadi dia akan memanggil yang ke sebelah kiri dan memanggil yang ke sebelah kanan. Jadi untuk menghubungkan relasinya. Ini untuk keperluan menampilkannya di layar, seperti itulah. Nah, kemudian setelah prepare tree itu akan selanjutnya adalah print tree. Nah, print tree-nya ini saya beri parameter default search, yang defaultnya adalah nilai -1, tapi kalau diisi maka yaitu misal lagi melakukan search, misal di sini nanti search nilai 30 atau nilai berapa, nanti akan di-handle secara khusus. Nah, untuk print tree, jadi pertama saya sort dulu node list-nya supaya urut sesuai level dari level ke 1 dan seterusnya. Kemudian di sini ada variabel current level, current-nya awalnya 1, current kolom awalnya 1, kemudian last 6. Ini sepertinya nggak kepake harusnya sebenarnya. Lupa saya hapus. Nah, kemudian di sini ada iterasi untuk ke semua node di dalam node list. Nah, yang pertama dilakukan di print tree ini adalah mencetak jaraknya ini. Nah, jaraknya ini saya anggap satuan ini adalah 4 spasi, 4 spasi, 4 spasi. Jadi semisal 6 ini ada di kolom 4, berarti dia memiliki di sini ada 4 spasi dikali 3, seperti itu kira-kira. Semisal di 3 ini kan di kolom 2, jadi dia memiliki satu paket spasi, berarti dia ini ada 4 spasi, seperti itu. Jadi ini dicek kalau node first itu tidak sama dengan current level, itu artinya kalau misal node-nya ini udah berubah level, jadi akan di print enter, kemudian ini akan memanggil method print line, kemudian dan seterusnya ini adalah mereset variabel-variabelnya, dan di sini ini adalah memprint spasi-spasinya. Dan ini ada khusus kalau dia itu search-nya adalah search-nya itu digunakan, dia akan memprint dengan warna hijau. Untuk print warna hijaunya ini saya print dengan MC seperti ini. Jadi kode untuk warna hijau. Kemudian seperti itu, dan untuk di sini ada print line, cara untuk memprint garisnya. Di sini pertama sama ada variabel current column, kemudian diiterasi untuk semua node-nya. Dan ini akan dicek untuk node yang dia berada di level yang saat ini gitu. Jadi dicek dulu. Nah, kemudian dia akan ngecek untuk mid, left, dan right. Mid-nya itu berarti kolom yang node saat ini, terus left dan right itu berarti adalah kolom untuk child-nya, seperti itu. Terus ini akan dihandle untuk kalau kirinya itu ada anaknya, dia akan ngeprint misal ini spasi dulu, kemudian akan diprint seperti ini, ada garis-garisnya, kemudian akan diprint untuk garis untuk ke atasnya, seperti itu. Kalau left-nya tidak ada, berarti dia akan ngeprint spasi aja sampai ke posisi mid, seperti itu. Nah, kalau untuk right-nya ini seperti ini, dia akan melakukan print
panah ke atas dulu seperti ini, kemudian memprint garisnya sampai dia ada di posisi anaknya yang di kanan. Terus current kolomnya diupdate dan sebagainya. Terus sudah di sini kemudian ada untuk mendapatkan komennya dan lain-lain. Oke, saya demokan lagi. Oke. Misal inputnya di sini saya beri 10 seperti ini. Kemudian input saya inputkan sini. Seperti ini tree-nya, mau di insert lagi, misal insert 9, insert 10, insert 12, insert 44, gitu dan seterusnya. Terus delete 35 misal, delete 62. Terus juga misal search 23, search 92. Oke, seperti itu. Kalau yang di search tidak ada, misal 100, ya udah found. Kemudian exit. Nah, ini saya terapkan di AVL, dia juga bisa diterapkan kalau mau ke BST. Hasilnya sama aja. Dengan metode-metodenya, metode tambahannya juga sama aja sebenarnya. Bisa 10. Nah, seperti ini kalau BST. Bisa insert juga, misal insert 5, seperti itu. Misal insert 3 misal, akan seperti itu. Search juga bisa, search 89, search 92, terus delete juga bisa, delete 35 misal, delete 23. Nah, seperti itu. Kemudian exit. Oke, sekian demo dari saya. Semoga bisa membantu nilai data saya. Terima kasih. Sekian.